Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Kita pada hari Minggu ini memasuki hari Minggu biasa yang kelima dengan tema Yesus menunjukkan cintanya melalui perbuatan. Maka dari itu adik-adik, kita dipanggil juga untuk menunjukkan cinta kita kepada sesama, kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada semua makhluk hidup. Maka dari itu, mari kita bangkit berdiri, mari kita bernyanyi bersama. Bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan, dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja memuji Tuhan, dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, kita ke gereja. Ayo, ayo, doa sama-sama. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan, dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan, dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Dengan kawan, marilah bersama kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, kita ke gereja. Nah adik-adik, sebelum kita memulai Minggu Gembira kita pada pagi ini, mari kita berdoa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Semoga melalui cintamu, kami dapat memberikan cinta kepada sesama dan kepada teman-teman kami semua. Berkatilah kami dari awal hingga sampai akhir pertemuan ini. Doa ini kami sampaikan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Beginilah bunyinya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan kepadanya keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya ia membangunkannya,
Dan demam itu meninggalkan dia dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang yang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Kini kakak mempunyai pendalaman sabda Allah untuk kita semua. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya, apakah adik-adik pernah memiliki keluarga yang sedang sakit demam? Seperti Ibu Simon? Atau teman-teman yang sakit, entah sakit apa? Nah, dan apa respon kalian? Apakah kalian membantu atau malah membiarkan? Nah, adik-adik, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang sakit demam dan terbaring di tempat tidurnya. Yesus berusaha mendekat dan membuatnya sembuh. Nah, adik-adik, dari Injil hari ini Tuhan meminta kita untuk mau peduli dan mau menolong sesama. Misalnya, teman kita sedang sakit atau mungkin sedang bersedih. Kita harus berusaha untuk membantu, kita harus berusaha untuk menghibur sampai dia merasa lega. Nah, Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Misalnya kita harus mempunyai uang yang banyak atau mungkin harta yang banyak untuk membantu teman-teman kita untuk berbuat baik. Nah, semuanya itu tidak perlu adik-adik. Yang perlu adalah kita memiliki rasa peduli dan mau menolong sesama. Nah, dan pesan Injil hari ini untuk adik-adik, mari berbuat baik, mari menolong sesama, teman-teman yang sedang sakit, yang sedang membutuhkan. Adik-adik tidak perlu untuk memiliki hal yang besar, misalnya harta tadi. Adik-adik hanya perlu memiliki rasa peduli dan mau menolong. Kakak harap melalui Minggu Gembira hari ini, adik-adik akan melakukan hal baik, tidak jemu-jemu menolong sesama. Nah, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan sabda Tuhan. Dan kakak memiliki satu ayat emas untuk adik-adik renungkan, untuk adik-adik kerjakan di rumah. Nah, kira-kira terdapat di ayat keberapa ya? Nah, terdapat di ayat yang ke-38 yang berbunyi, jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan ayat emas pada hari-hari ini. Maka adik-adik jangan lupa untuk memberitakan Injil, untuk mewartakan Injil yang hari ini kita dengar. Sampai jumpa di minggu depan dan terima kasih. Marilah kita menyampaikan sahadat para rasul. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita. Doa bagi pemimpin gereja. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada pemimpin gereja kami, berilah mereka kesehatan, panjang umur, serta semangat dalam melayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada orang sakit. Ya Tuhan, berilah mereka kesehatan melalui obat-obat yang mereka minum, supaya mereka bisa berkumpul bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kepada orang tua. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami dan berkatilah pekerjaan mereka. Semoga mereka semakin semangat dalam bekerja dan dapat menafkahi kami anak-anaknya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa bagi pendamping sekami. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati pendamping sekami. Semoga Engkau selalu memberikan roh kebijaksanaan agar pendamping kami selalu tabah dalam menghadapi dan mengajari anak-anak sekami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk menyatukan doa permohonan kita, maka marilah kita berani menyebutkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Wahai
Nah adik-adik, sekarang kita sampai pada tahap kreativitas. Nah, sesuai dengan Injil kita hari ini adalah berbuat baik kepada sesama kita. Nah, untuk itu, kali ini kita akan membuat sebuah daftar yang berisi tentang perbuatan baik yang akan kita lakukan baik kepada orang tua maupun teman-teman kita. Nah, untuk itu, di sini sudah tersedia. Yang pertama adalah kertas HVS yang berwarna putih, sebuah pena, dan sebuah penggaris. Nah, untuk itu, sekarang mari kita buat tabelnya untuk kita isikan perbuatan baiknya. Ayo adik-adik, langsung ingat. Nah, pertama sekali kita harus membuat tabelnya, oke? Usahakan tabelnya garisnya lurus ya adik-adik, jangan mereng-mereng. Nah adik-adik, tabel yang akan kita buat adalah yang seperti ini ya. Oke, untuk itu sekarang mari kita isi. Di sininya itu akan kita buat tulisan dilakukan kepada. Kemudian bagian sini ya kita buat rencana perbuatan baik yang dilakukan, oke? Jadi akan seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini ya akan kita isi kepada siapa saja kita akan melakukan perbuatan baiknya. Misalnya untuk ayah. Nomor 1 kita buat kepada ayah. Nah kira-kira perbuatan baik apa ya yang akan kita bersama ayah kita? Membantu ayah membersihkan sepatunya. Oke, mari kita buat. Lalu untuk yang kedua, nah untuk ibu kita rencana perbuatan baik yang kita lakukan itu kira-kira apa ya adik-adik? Bagaimana kalau kita buat membantu ibu mencuci piring? Ayo.
Nah, lalu orang yang ketiga adalah orang yang terakhir. Kira-kira siapa ya? Bagaimana untuk teman sebangku kita supaya kita semakin baik dan semakin erat dengan teman sebangku kita di kelas. Nah, adik-adik, di sini kita sudah selesai membuat daftar perbuatan baik yang akan kita lakukan baik kepada guru, orang tua, dan teman-teman kita. Nah, untuk itu adik-adik, daftar ini boleh kita tempelkan dalam kamar kita dan kita baca setiap hari sehingga kita mampu mengingat untuk berbuat baik kepada orang tua, teman sebangku, dan juga guru-guru kita di sekolah. Nah adik-adik, sekian dulu kegiatan kreativitas kita. Semoga minggu depan kita bertemu lagi dan membuat hal yang baru lagi. Terima kasih. Nah, adik-adik, kakak mempunyai tugas perutusan misioner untuk adik-adik kerjakan di rumah. Apa itu? Tugas perutusannya adalah adik-adik harus mau berbuat baik. Misalnya, ketika orang tua adik-adik menyuruh untuk membuat makanan, maka adik-adik harus siap dan sigap untuk melakukannya. Dan mau menolong sesama, seperti Injil yang sudah kita dengar tadi, berbuat baik. Jika ada teman kita yang sakit, kita harus mau membantu. Misalnya dengan memberikan obat atau memberikan air minum. Nah, adik-adik jangan lupa ya dengan tugas perutusan misionernya. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup Minggu Gembira kita, mari kita berdoa ya adik-adik. Kembali kami mengucap syukur kepada ya Tuhan pada pagi hari ini. Atas berkat-Mu kami sudah selesai Minggu Gembira kami. Ya Tuhan, semoga apa yang kami dengarkan sabda-Mu bisa kami terapkan dan menyalurkan kasih kepada sesama kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang, berkatilah kami di perjalanan supaya kami sampai ke tempat kami dalam keadaan sehat. Dengan pengantar Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan mengenai Yesus yang mengajarkan cinta kasihnya melalui perbuatan baiknya. Nah untuk itu, jangan lupa tentang perutusan misionernya dan jangan lupa untuk berbuat baik kepada teman dan juga orang tua kita di rumah. Untuk itu, sebelum kita menutup Minggu Gembira kita, mari kita bernyanyi dan menari bersama. Ayo adik-adik. Kami Keuskupan Agung Medan, Serikat Kepausan Anak Misioner, selalu bergembira mewartakan, yakin tangguh dan kuat dalam iman. Marilah kita berbagi cinta bagi semua saudara. Ulurkan tangan untuk semua anak, hadirkan Yesus di dunia. Serta minta akan lupa berdoa, berderma membantu orang yang miskin papa, berkorban seperti Yesus Tuhan kita, dan bersaksi di seluruh dunia. Kami Keuskupan Agung Medan, Serikat Kepausan Anak Misioner, selalu bergembira mewartakan, yakin tangguh dan kuat dalam iman. Marilah kita berbagi cinta bagi semua saudara. Ulurkan tangan untuk semua anak, hadirkan Yesus di dunia. Serta minta akan lupa berdoa, berderma membantu orang yang miskin papa, berkorban seperti Yesus Tuhan kita, dan bersaksi di seluruh dunia.